Komputer, oke. Sudah terikut ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, mari kita mulai. Jadi ini pertemuan yang kedua untuk saya menyampaikan terkait dengan profil energi. Jadi kalau yang dimaksud dengan profil energi itu tidak hanya sebatas apa sih itu energi. Tentu di situ ada sumber, kemudian ada ada potensi atau sumber, kemudian ada klasifikasinya, ada kondisi existing-nya atau kondisi terpasangnya, dan future-nya. Ya, itu yang saya maksud dengan profil energi. Baik, kita masuk ke dalam ini. Saya pikir nggak perlu saya jelaskan lagi. Silabus ini nanti akan, insya Allah nanti akan kami berikan semua, akan kami transfer. Ya. Nah, kalau lihat dari energi itu sendiri, mungkin barangkali kalian sudah paham atau mungkin barangkali di mata kuliah termodinamika ya sudah jelaskan apa itu definisi dari energi. Dia terbagi menjadi dua, ya kan? Ada mungkin ini bahasa Yunani nih ya, tenaga dan dalam. Jadi energi itu merupakan kemampuan suatu untuk melakukan usaha. Jadi secara general, sebagaimana Prof. Rally juga kemarin sampaikan bahwa energi ini adalah statement beliau ya, statement atau pernyataan beliau bahwa energi pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terlepas nanti kalian percaya atau tidak percaya, tapi paling enggak ini merupakan sesuatu yang penting. Ya, bahkan Einstein sendiri, kita ini punya massa, semua yang mempunyai massa, ya Einstein itu EMC kuadrat. Ya kan? Ini siapapun yang punya massa, maka dia punya energi. Ya. Nah, nanti energi itu akan berubah dalam bentuk lain, itu lain masalah gitu ya. Tapi paling enggak di situ ada potensi energi. Saya waktu pertama kali waktu itu ada lumpur lapindo, kalian ingat ya lumpur lapindo kemarin ada yang dari Sidoarjo ya. Lumpur lapindo itu kalau kami melihat itu dia energi sebenarnya. Walaupun di satu sisi orang menganggap itu musibah, tapi di situ ada energi apa itu? Ada lumpur yang mempunyai kalor, yang mempunyai potensi suhu yang tinggi. So what next? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Tinggal tadi yang saya katakan, kita mau ambil nggak ini energi itu? Ya, kita mau memanfaatkan nggak itu energi? Ya, jadi ini sebenarnya secara general luas sekali energi. Ya, bahkan yang tidak terlihat pun bisa kita katakan energi. Misalnya kemarin yang Prof. Ruli sampaikan, doa itu udah ada energi. Mungkin kita tidak punya bisa melihat. Kenapa? Memang kita punya keterbatasan. Mata kita cuma frekuensi sekian, telinga kita punya frekuensinya sekian. Ya, semuanya punya keterbatasan. Sehingga yang di luar keterbatasan itulah yang akhirnya kita harus mungkin pakai metode lain untuk meyakini gitu ya. Ya kalau dalam Islam mungkin harus yakin dulu gitu, baru iman maju, baru logika maju. Oke, nah tentu ini energi ini kalau saya boleh bilang ada nanti energi yang kalau kalian pernah dengar yang namanya, nah di sini ada nih eksergi. Apa itu eksergi? Jadi di sini ada energi, ya, di sini ada eksergi, ya. Ini analoginya, mungkin barangkali saya biasanya kalau di kelas saya tanya, tapi ini nggak mungkin. Saya mau harus one way dulu nih. Jadi dari saya dulu ke Anda. Jadi artinya saya harus jelaskan. Jadi saya menganalogikan, mengilustrasi atau ilustrasi dari eksergi dan energi itu ini seperti sebuah pasta gigi. Ini sebuah pasta gigi, ya. Mungkin saya hapus dulu ini biar enak Anda lihatnya. Jadi sebuah pasta gigi kira-kira gitu ilustrasinya. Sebuah pasta gigi, kemudian pasta gigi itu semuanya yang di dalam pasta gigi itu disebut dengan energi. Ya, itu semuanya disebut dengan energi. So, apa itu eksergi? Nah, ini kan pertanyaan gitu kan. Ya, apa itu eksergi? Nah, mudah-mudahan kalian bisa melihat tampilan ilustrasi ini bisa menginterpretasikan bahwa eksergi itu adalah sesuatu yang ya kalau diilustrasikan dengan pasta gini. Ini kan yang keluar dari pasta yang dari odol ini ya, botol atau cupnya ini kan yang kita pakai untuk gosok gigi kan. Yang kita gunakan untuk gosok gigi. Ya. Kemudian ini kita menggunakan tangan atau menggunakan apapun ya sekarang dengan model macam-macam ya sampai dengan berjalannya waktu nanti suatu saat dia nggak keluar lagi nih pasta ini. Dia nggak keluar lagi pasta ini. Ya. Tapi kemudian ada yang saya tanyakan, apakah sama?
energi dengan eksergi. Nah, ini kan pertanyaannya kan. Apakah sama nanti yang keluar ini dengan yang ada di dalam? Ya. Nah, tentu ini sesuatu yang mustahil. Sulit tercapai. Ya. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa pasti ada sebagian kecil atau sedikit yang menempel masih di dinding-dinding sini, cup. Ya, masih menempel di dinding cup ini. Itu kan nggak bisa kita pakai. Ya. Kenapa nggak bisa kita capai? Ya, kita terbatas untuk mengeluarkannya itu. Atau kita mau hancurin itu, dipakai nanti semua. Ya. Jadi ini artinya apa? Yang sekarang kita lakukan apa? Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan eksergi ini supaya dia mendekati energi. Itulah yang namanya efisien. Ya. Jadi kita berharap kan efisien 100%, tapi nggak ada motor, mesin segala macam ideal 100% nggak ada. Siklus Carnot itu 100% nggak ada. Pasti ada yang terbuang. Oke lah dia keluar dari sini, tapi keluar dari sini tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Itu nggak kepake juga. Jadi eksergi itu boleh dilukiskan dengan kata-kata sebagai sebuah energi yang bisa kita manfaatkan. Ya, energi yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini apa namanya awalan ya tentang energi. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, kamu bisa mencari ilustrasi yang lain atau analogi yang lain. Sementara yang saya ambil ini adalah analoginya dari sebuah pasta. Ya. Oke, kemudian sumber energi. Ini sekali lagi saya katakan bahwa ini saya sampaikan secara general. Ya, karena ini nanti bagian dari tugas Anda. Ya, bagian dari tugas Anda. Yang saya katakan kemarin bisa aja nanti dalam bentuk PowerPoint, kemudian Anda narasikan, atau memang dalam bentuk video, pure video. Ya, silakan. Jadi kalau boleh dibilang kategori atau sumber energi ini ada energi perolehan, ada energi modal. Apa itu energi perolehan? Energi yang berasal dari luar bumi. Sementara energi modal, energi yang berasal dari dalam bumi. Ya, ini sebenarnya masih banyak lagi selain dari energi kimia bahan bakar fosil. Di sini kan nanti ada minyak, ya, ada batu bara, ya. Terus ini ada yang lain-lain tentunya ya. Dari dalam bumi ada air kan, ada panas bumi, nuklir, ya macam-macam, ITC ya, lain-lain. Kemudian yang dari luar ini ada elektromagnetik dari yang kemarin apa yang solar PV. Ya, gravitasi bulan ada juga ini. Jadi ini banyak lagi nanti yang lain bisa kalian cari, bisa kalian tambahkan, ya. So this is the hanya contoh, ya. Jadi kalian nanti harus kalian gali lagi nih poin-poin ini. Ya. Tapi sekali lagi ya, hanya 3 menit tuh nanti waktu kalian itu. Oke, jadi ini termasuk ini baru sumber ya, sumber energi. Kemudian bagaimana klasifikasinya? Bagaimana jenisnya? Ya, jadi kalau diklasifikasikan energi ini ya, ada energi yang berpindah, ada yang energi tersimpan. Sementara kelompok energinya ini kalau digolongkan itu ada energi mekanik, gerak, energi listrik, energi termal, energi kimia, nuklir, elektromagnetik. Ya, energi mekanik nanti dia akan kerja dan seterusnya klasifikasi ini. Nah, ini nanti mungkin barangkali kalian pernah dengar ada yang namanya calor sensible, calor latent. Ya, ini di riset saya, di riset kami di lab heat transfer itu nanti ada menggunakan PCM, Phase Change Material. Nah, ini yang Prof. Rali kemarin katakan banyak sekali nih kalor. Ya, ini nanti di lab kami ini ada nih riset terkait dengan ini. Bagaimana sebuah benda ya, sebuah benda itu bisa menyimpan energi tadi yang saya katakan mc kuadrat itu. Ya. Dia berubah fase bagaimana dia bisa mentransfer energi. Ya, salah satu contohnya misalnya ini yang terkait PCM ini ya, dia mentransfer energi atau kalau kalian mungkin atau adik kalian itu suhu badannya tinggi, kemudian dikompres, ada kan? Dikompres di kepalanya itu, ya. Itu adalah bagian dari PCM. Ya, bagaimana dia dikompres itu kemudian menerima panas dari badan tubuh kita, ditransfer terus masuk ke material itu. Ya. Itu yang namanya PCM.
Oke, ini klasifikasi energi. Oke, kita lihat sekarang di sini, ya. Jadi yang dimaksud dengan berpindah, tersimpan, ya. Kemudian ada mekanik, listrik, termal, kimia, nuklir, elektromagnetik. Ini keterangan-keterangan yang tadi terkait. Tapi yang paling penting ini ada ini. Ya, perubahan dari suatu bentuk energi menjadi bentuk lainnya. Jadi ini kalian masih ingat hukum termo yang keberapa ini? Ya, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk menjadi yang lain. Ya, kemarin Prof. Rali juga sudah sampaikan di awal kuliah itu bahwa ada energi di sekeliling kita yang ada, cuma kita nggak bisa bagaimana cara menangkapnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi nggak bisa dihilangkan tuh energi ada. Ya, dia berubah dalam bentuk lain itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahu. Ya. Suara misalnya. Pernah Prof. Nandi itu di lab melakukan riset terkait dengan suara. Jadi suara ini ya, dia ditangkap melalui ada sound system gitu ya, terus kemudian dia berubah menjadi thermal. Kalau sudah menjadi thermal bisa kita manfaatkan macam-macam. Ya. The problem is bagaimana kita bisa menangkap dari suara ini ke thermal. Nah, ini. Bagaimana kita menyimpannya? Bagaimana kita mengkonversinya dari suara itu ke thermal? Ya, cuma waktu itu nggak dilanjutkan lagi. Mungkin kalian bisa lihat nanti, bisa cari searching gitu ya. Energi thermal yang dari sound dari apa? Dari speaker gitu ya. Itu ada speaker, kemudian ada tabung itu bergerak. Ya, bukan speaker itu bergerak, kemudian dikonversikan gerak itu menjadi thermal. Ya, itu menarik sebenarnya. Cuma sekarang nggak dilanjutkan lagi tuh riset tentang itu. Oke, jadi kalau lihat dari diagramnya ini, ya, jadi di sini ada energi mekanik, ya, energi resource, energi thermal, di sini ada energi listrik. Kalian lihat panahnya, ini dari energi resource dia akan berubah menjadi mekanik, dari energi resource dia bisa menujunya di listrik, energi resource dia bisa menjadi thermal, dari mekanik bisa ke thermal, mekanik bisa ke listrik, dan sebaliknya dari thermal ke elektrik ini juga dan sebaliknya. Kira-kira gambaran seperti ini, betapa luasnya. Ya mungkin yang saya bilang tadi, kalian mungkin nggak cukup waktu 3 menit, tapi bagaimana manajemen waktu kalian nanti untuk bisa menyampaikan secara sempurna gitu ya terkait dengan profil energi itu. Ya mungkin ini nggak perlu terlalu detail Anda sampaikan terkait dengan perubahan-perubahan ini. Ini ini contoh-contohnya. Jadi dari energi resource ke energi mekanik ya ada kincir air, kincir angin, ya. Kemudian dari resource ke thermal yang ada bahan bakar fosil, ya. Kemudian nanti ada energi resource ke listrik langsung ke sel surya, dari thermal ke mekanik ada mesin kalor, dari thermal ke elektrik ada termoelektrik. Nah, ini termoelektrik. Ya, di sini mestinya ditambahkan lagi termoelektrik generator. Ini saya juga melakukan banyak penelitian terkait dengan perubahan ini terkait dengan yang ini. Ya, dari thermal ke listrik. Ya, itu ada elemen namanya termoelektrik. Aduh, karena di rumah ini nggak di kampus itu saya ada contohnya termoelektrik. Jadi bagaimana dia proses kerjanya nih termoelektrik generator? Ini sebenarnya kebalikan dari ini. Nah, ini kebalikan dari ini. Ya, jadi di sini ada temperatur maka dia akan menghasilkan listrik. Ya, gini. Jadi boleh saya gambarkan seperti ini kira-kira. Ini elemennya termoelektrik seperti ini. Di sini ada arus, ya. Mungkin ada kasih warna lagi lain. Warnanya yang merah, yang satunya barangkali. Yang satunya merah. Ya. Nah, kalau seandainya ya di sini temperaturnya panas gitu ya. T1 saya katakan, mungkin barangkali sini T2. Bila ada perbedaan temperatur, ya, jadi bila ada perbedaan temperatur, maka di sini akan ada energi. Ya, Anda tentunya belajar di heat transfer nih. Sekalian semua belajar udah di heat transfer ya. Jadi begitu ada perbedaan temperatur, maka di sini ada energi. Nah, energi ini akan ditangkap nanti di sini kita tangkap. Tapi memang di sini masih sangat kecil ya, jadi microvolt voltage-nya karena ini ditangkap voltage nanti. Nah, ini saya ngambil contoh waktu itu di tugas merancang untuk memanfaatkan
pedagang-pedagang bakso, nasi goreng yang malam itu keliling gitu kan. Nih dok, dia pakai kompor itu panas, kemudian kasih elemen peltir, dapat listrik itu digunakan untuk menerangi si gerobaknya itu. Jadi nggak perlu kompor minyak, gitu, karena itu bahaya kan sebenarnya, di samping juga masalah kebersihan. Salah satu idenya dulu seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ini microvolt kecil. Walaupun sekarang sudah bisa antisipasi, walaupun kecil voltasenya itu kita bisa menggunakan lampu yang LED yang memang butuh voltasenya kecil. Nah, kembalikan dengan ini. Jadi ada listrik, kemudian nanti ada beda temperatur. Jadi kalau yang ini tadi ada beda temperatur dapat listrik, nah sekarang ini listriknya dikasih gitu. Listriknya disuplai, maka di sini ada perbedaan temperatur T1 dan T2. Nah, inilah yang disebut dengan nanti elemen dispenser nih. Ya, kalau kamu lihat di mana di As Hardware itu ada banyak coolbox. Saya sendiri sudah bikin coolbox tuh, udah ada patennya. Ya, jadi tergantung nanti yang kita manfaatkan yang mana, panasnya atau dinginnya elemen dispenser ini. Kalau kita kasih voltage, kasih ada elemen apa peltir atau elemen dispenser ini. Ya, mungkin nggak dua-duanya Pak? Mungkin, tapi tidak optimal. Ya. Jadi pengalaman saya kalau kita pakai elemen dispenser ini untuk cooling atau hot, itu harus digunakan salah satunya. Kalau digunakan dua-duanya, berarti nanti nggak optimal. Kecuali kita pasang ini, elemen peltir ini ditumpuk dulu. Satu, ini ada lagi. Tumpuk lagi, sini tumpuk lagi. Jadi nanti ada banyak elemen peltir ditumpuk, maka ini delta T-nya akan menjadi besar. Ya, dan contoh-contoh yang lain ini yang mungkin barangkali bisa Anda saksikan juga di sini di layar ini ya. Jadi dari listrik ke motor, dari resource ke motor listrik, ada pembangkit di sini. Ya. Oke. Terus kemudian bagaimana sih sebenarnya potensi energi ini yang juga bagian dari Anda, tugas Anda. Ya. Jadi kalau melihat dari model seperti ini, nih ya, Anda bisa cek kemarin di beberapa waktu yang lalu, bukan waktu yang lalu, belum lama itu di media detik.com itu ada informasi terkait dengan batu bara. Ya, silakan kamu cari itu. Jadi media cetak maupun media online yang bisa kamu gunakan sebagai referensi, silakan. Walaupun yang sebagaimana saya katakan barangkali ada kepentingan orang publish itu di detik.com. Apakah ada sisi politik? Itu yang saya bilang tadi, itu kita kesampingkan. Ya, kalau toh nanti ada perbedaan itu yang biasa, nggak masalah. Ya, jadi kalau melihat dari seperti ini, ya, jadi ada kebutuhan, ada jumlah, kemudian ada waktu di sini, jangan lupa ya kalau Anda lihat nanti buat grafik tuh pasti y-aksisnya itu apa, x-aksisnya itu apa. Di sini ada sumber minyak yang barangkali nanti akan habis, gas alam juga akan habis, ya batu bara juga akan habis, sementara kita naik terus seperti ini. Kebutuhan energi akan naik terus. Tahun berapa nih? So ini nanti bagian dari tugas Anda. Ya, jadi jangan kita yang paling apa namanya? Nyata tuh apa? Penduduk naik terus energi naik atau turun? Pasti naik kan? Ya. Teknologi yang baru tuh bukan berarti nggak ada kebutuhan listrik. Makin banyak teknologi, makin banyak lagi tuh listrik yang dibutuhkan. Sehingga inilah kebutuhan energi akan naik terus, meningkat. Dengan apa dia dipenuhi nanti ini? Apalagi sekarang nanti IKN, ada IKN. Ibu Kota Nusantara itu. Pakai apa nanti energinya? Barangkali kalian nanti ada data ya, silakan nanti disampaikan ya. Walaupun ada beberapa teman saya yang di Batam, dia melakukan apa namanya visibility study terkait dengan IKN ini menggunakan apa? So karena dia Batam, pasti dia pakai nuklir dong. Ya, bagaimana dengan nuklir? Visible nggak di sana? Gitu. Ya, oke. Terus kemudian, nah ini juga ini data lama ya. Ini biasanya digolongkan nanti kalau Anda dapat data dari SDM, ini kan? Ya ini dari oil and gas data ini nanti pasti dia diklasifikasikan industri transportasi. Tapi ingat, nah saya katakan tapi ingat, ya Anda harus punya ekivalensi atau konversi satuan. Lihat di sini ada BOE.
Ya. Jadi kalau nanti Anda mendapatkan sumber energi misalnya minyak gitu kan. Minyak, terus kemudian batu bara, ada geothermal, ini pakai satuan yang mana? Kan beda-beda nih kan, minyak mungkin dalam balar atau liter, batu bara dalam ton, kilogram, geothermal dalam apa? Panas, kalor. Sehingga ini nanti kalian harus jadi satu kan, Anda harus konversikan, Anda harus ekuivalensikan. Dengan apa? Nah, ini salah satunya dengan ini, BOE. Ada datanya pas ini, billion oil equivalent. Ya. Jadi nanti kalau begini berarti kita fair membandingkannya gitu kan, karena satuannya udah sama. Ya, nanti tolong diingat itu ya, di tugas kalian itu. Oke, kemudian, nah ini juga proyeksi total energy consumption ya. Jadi ada perkiraan untuk crude oil yang masih naik sampai tahun 2020. Ini data ini saya lihat kalian update nanti. Itu baru sampai 2020. Ya, jadi nanti kalian update terkait dengan total consumption, energy consumption. Ya, terus kemudian ini listrik. Jadi kadang-kadang identik tuh listrik dengan energi. Ya, ingat nih, ada satuan BOE yang menjadi ekivalensi dari sumber-sumber energi. Jadi harus dibuat kesetaraannya. Oke. Nah, ini potensi. Ya, ingat. Ini harus Anda update nanti. Ya. Ini baru energi terbarukan nih. Sementara harusnya ada energi yang tidak terbarukan, ya. Ini salah satu contoh aja nih, energi terbarukan. Ada panas bumi, ada hidro, ada surya, ada angin, ada biomasa. Biomasa ini yang kemarin risetnya Prof. Adi. Mungkin Prof. Adi pernah cerita ya kemarin ya. Belum ya? Ya. Jadi ada panas bumi, potensinya sekian, kapasitas sekian, berarti pemanfaatannya baru 4%. Men. Kecil sekali, padahal panas bumi ini kita 5 besar di dunia. Tapi pemanfaatannya nggak sampai 5%. Nih. Why? Ini yang bisa kalian harus jawab juga nih. Jadi dulu saya pernah buat karena ini bagian dulu dari skripsi saya dengan Prof. Raldi, bagaimana pemanfaatan sumber daya energi primer untuk pembangkit listrik. Ya, kemudian juga dari data energi nasional, orang mekanikal kemarin Prof. Raldi bilang kan, energi itu ya mechanical engineering, termasuk yang panas bumi ini masih sangat sedikit nih orang mekanikalnya nih, panas bumi nih. Ini di data saya dulu ya, ini masih saya ingat 2013 kita harusnya itu ada 700 mechanical engineer, insinyur teknik mesin. Dia belum tercapai. Apalagi sekarang masih turun terus. Jadi ini potensi juga nih buat kalian untuk mengisi pos ini. Kenapa? Ini masih kecil pemanfaatannya. So, pertanyaan apa? Kenapa dia bisa masih kecil? Ya, mungkin masih nanti bisa kita diskusikan. Ya, kenapa panas bumi kok kecil padahal potensinya Anda tahu kan geografis kita? Sumatera, Jawa, terus Kalimantan, terus sampai ke ke Sulawesi, Maluku, Sulawesi. Ring of Fire. Kenapa sekarang kok pemanfaatannya sangat kecil sekali? Kenapa yang sekarang jadi diidolakan batu bara dan minyak bumi? Saya nggak kontra ya, saya nggak kontra dengan minyak tanah dengan batu bara. Tapi ini real yang saya katakan kemarin bahwa kita ini orang akademis, jadi melihatnya secara ilmiah. Ya, hilangkan tuh potensi kecenderungan ke perpolitikan, kita hilangkan. Kita berbicaranya real data. Ya, kemudian juga kita lihat di sini, ya, yang lain-lain ini ada hidro, ya, ada surya, ada angin, ada biomasa. Ya, jadi waktu itu saya ngambil tugas, ya, logikanya gini kalau saya dulu ya, tugas saya itu ya, kasih biru dah, warna biru. Jadi logikanya gini, ya, logika saya nih. Jadi semua source, ya, yang bisa diekspor, ini kita ekspor. Source yang tidak bisa diekspor, tak bisa diekspor,
Ini kita manfaatkan dalam negeri, manfaatkan 100%. Yang bisa diekspor itu apa? Minyak bumi, batu bara, udah ekspor. Gitu. Ya, kamu silakan lihat nanti perpolitikan batu bara di kita itu seperti apa yang kemarin saya ceritakan ya. Mungkin iya ceritakan ya tentang itu yang apa sexy killer. Ya, bagaimana bisnis batu bara, potret bisnis batu bara kita. Ya, jadi sekali lagi saya katakan walaupun kualitas batu bara juga macam-macam ya, jadi karena saya pernah melakukan riset juga itu data itu. Ya, nilai kalor batu bara kita tuh macam-macam, yang di Sumatera, yang di Kalimantan pun macam-macam. Ya, jadi kalau buat saya, ya ekspor aja udah ini. Yang tidak bisa diekspor kita manfaatkan 100%. Misalnya apa? PLTA kita gede loh. Tapi masih kecil juga pemanfaatannya. Kan nggak bisa diekspor dia. Ya problemnya nanti distribusi jaringan karena dia adanya biasanya di pusat-pusat di daerah dataran tinggi sementara yang membutuhkan listrik di dataran rendah. Ya, sama juga seperti tadi panas bumi. Nggak bisa diekspor. Kalau belum diekspor listrik ya ke negara tetangga kita tuh mungkin apa Singapura barangkali bisa kita ekspor. Tapi kan kalau lihat dari logikanya kita mestinya bisa memanfaatkan tadi ini yang tidak kita pakai semua. Belum lagi surya. Surya ini kita luar biasa. Kita di daerah tropis. Ya. Problemnya surya ini masih satu nih. Mungkin besok nanti ya. Kalian bisa tanya nih, tolong dicatat. Kalian bisa tanya ke Pak Eko nanti karena dia lebih khusus risetnya tentang surya. Efisiensi rendah. Ini yang problem. Ya, angin belum juga banyak yang memanfaatkan. Walaupun Prof Adi kemarin sempat cerita angin ya. Ya, belum banyak yang mau. Ya, jadi harus ditanyakan itu nanti. Anda harus bisa menjawab why. Ya, jadi sekali lagi Anda harus bisa menjawab ini potensi-potensi yang masih rendah ini. Why. Sekali saya ingatkan bahwa potensi atau energi ada di pundak kalian. Ya, kenapa ini? Ya, oke, ini satu bahan yang mungkin barangkali nanti akan menjadi diskusi yang hangat. Ya, terkait rendahnya ini semua. Sementara, ini dia. Batu bara kita, sekarang semua pakai batu bara semua. Ya. Kalau tadi yang saya katakan tadi ada potensi nanti di 2000 sekian, yang kemarin saya ingatkan ya, mungkin ada proyek 35 gigawatt. 35 gigawatt pemerintah buat proyek harus bangun instalasi pembangkit ini. Ini pakai apa? Apakah batu bara? Apakah batu bara? Ya. Bagaimana dampaknya nanti ini? Ke lingkungan. Bagaimana? Lingkungan tempat dieksplorasinya batu bara, lingkungan tempat dibakarnya batu bara. Ya nggak? Nah, ini saya riset saya dulu tadinya mau tentang batu bara nih. Saya dulu riset saya mau ke IGCC, di sini nggak ada IGCC ya. IGCC, ini dia. Nih, gasifikasi. Dulu saya mau ke sini riset saya nih. Jadi ada yang namanya IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle. Ya, ternyata problemnya di mana? Merubah batu bara menjadi gas itu udah butuh energi yang besar. Ya, kalaupun dikerjakan ya baru skala lab. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Ya udah sekarang batu bara, kalaupun ada menjadi briquette batu bara. Jadi ini kebanyakan sekarang untuk batu bara buat bahan bakar langsung. Ya, buat PLTU banyak digunakan itu. Oh, ini udah ada tulisannya di sini. So, ini juga waktu itu saya buat skenario. Nih batu bara nih ya. Saya hapus dulu ya. Bentar. Ini batu bara jadi idola di kita. Kenapa? Terus terang saya katakan ya, ini mungkin barangkali bocoran buat Anda. Atau bukan bocoran, Anda keyword buat Anda. Ya. Siapa yang bisnis ini? Siapa yang punya bisnis ini batu bara ini? Apakah orang-orang dekat dengan pemerintahan, kekuasaan? Oke, forget it. Ya, tapi nanti kalau kita mau diskus silakan, nggak apa-apa nanti di forum diskusi. Jadi ini batu bara, ya, ini cadangannya 39 miliar ton. Dulu waktu saya buat forecast prediksi,
Ya, prediksi, saya buat prediksi. Dulu tuh ada kebijakan pemerintah bahwa maksimum bakar batu bara tuh 40 juta ton per tahun. Ya, kecil sebenarnya. Kemudian di apa namanya, di skenario saya bikin macam-macam, ada skenario rendah, ada skenario medium, moderat, atau skenario tinggi. Apa gitu skenario tinggi? Skenario tinggi itu saya maksimumkan batu bara menjadi 100 juta ton per tahun. Ini tahun berapa ya waktu itu ya? 90-an ya. Ya menjelang 2000 lah. Jadi kalau sekarang kita pakai skenario tinggi, walaupun ini menyalahi pemerintah saat itu ya, kenapa? Karena kebijakan pemerintah dibatasi pembakaran batu bara atau eksplorasi batu bara. Karena apa? Lingkungan rusak. Nah, saya berbicara tahun sekarang potensinya nih. Kalau kita berbicara tadi, misalnya skenario tinggi kita mengkonsumsi batu bara 100 juta ton dengan potensi yang ada cadangan 39 miliar ton, maka ini akan habis baru 390 tahun. Benar nggak? Baru habis batu bara. Tapi udah botak semua nanti itu kita, negara kita, pulau-pulau kita. Ini kalau kita berbicara potensi, oh batu bara masih tinggi, masih banyak. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lingkungannya lah harus kita lihat bagaimana merusak lingkungan. Atau dengan misalnya ada apa? Ada yang namanya teknologi batu bara bersih. Cool clean technology. Macam-macam nih cool clean technology. Ada yang namanya fluidized bed combustion, ada pressurized fluidized bed combustion. Jadi artinya gini, kalau dia batu bara bersih, berarti kita harapkan polusi atau kotoran dari batu bara itu mengecil. Sementara efisiensi pembakarannya tinggi, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi untuk mendapatkan kalori yang sama, batu baranya bisa lebih sedikit gitu. Artinya gitu untuk cool clean technology ini. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ini banyak problem di batu bara. Ya. Oke, kemudian ini ada apa? Oh, ini subaran. Oh, ini dia subaran. Yang tadi saya katakan ya, geothermal ya. Ini kan ini geothermal semua nih kita nih. Set sampai sini. So, berapa persen pemanfaatannya sekarang? Nggak sampai 5%. Ya, di sini ada cadang batu bara banyak. Nanti mau dibakar sini, habis ini botak ini nanti Kalimantan. Ya. Oke, ini biomasa thermal, ini thermal, saya skip lagi. Jadi banyak sini hutan-hutan dia. Ini energy balance. Ini dunia saya skip. Ini juga dunia. Jadi saya skip aja nih yang dunia. Oke, ini kira-kira gambaran dari saya terkait dengan profil energi secara general. Ya, sehingga nanti tugas Anda untuk membuat lebih detail nanti di video. Ya. Jadi ini ada sekitar berapa menit tadi? Lebih dari 30 menit ada kali ya. Jadi ini saya stop dulu, kita buka forum diskusi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, ya udah, kalian harus sudah siap-siap nanti buat video. Oke, ini saya stop dulu.